Halo semua, selamat jumpa lagi di rancangan Sarawak Omen. Di episode yang lalu, saya pernah buat satu konten mengenai parang Sarawak ya. Itu penonton dia sangat mengalahkan. Jadi banyak di situ banyak komen-komen ataupun pertanyaan yang mereka tujukan kepada saya. Saya memang tidak dapat jawab semualah. Sebenarnya parang Sarawak ini dia ada berbeza dengan tempat-tempat lain. Contoh di Semenanjung Malaysia pun lain ya. Sabah pun ada sedikit kesamaan tapi ada perbezaan. Banyak orang yang menanya mengenai hendak memiliki sebuah parang. Jadi di sini saya hendak menasihatkan, kalau hendak memiliki sebuah parang itu yang penting ada sesuai dengan Anda sendiri. Ya, contoh parang yang macam ini. Nah, yang macam ini. Kalau parang yang sudah menjadi begini, harga dia tak murah kawan. Rp150 sehingga Rp300 untuk sebuah parang yang sudah komplit jadi. Jadi kalau kita tidak mau mengeluarkan kos yang banyak untuk memiliki sebuah parang untuk sendiri, kita perlu pergi menempah ya, memerlukan seorang tukang besi yang sangat berpengalaman menghasilkan parang yang baik. Jadi parang ini saya ditempah khasah dari kawan-kawan yang pandai besi ya, yang pandai buat parang. Jadi di episode kali ini kita langsung ke bengkel dan melihat macam mana pemprosesan pembikinan parang yang saya tempah itu. Terlebih dahulu kita hendak memastikan jenis parang yang kita hendak dan apa kegunaannya. Karena pemilihan besi sangat penting bagi sebuah parang itu tersebut. Besi yang saya pilih hari ini adalah spring Bedford yang sudah pupus lama. Spring jenis kereta ini dipercayai sangat bermutu tinggi dan suka didapati. Kalau kita dapat pun harganya mungkin lebih mahal dari spring biasa. Kalau Anda mengunjung ke Serian, bolehlah tanya orang dengan nama ini. Pasti orang Serian kenal lah, akan tunjukkan jalan untuk ke sana. Bengkel ini sangat banyak menyimpan spring-spring lama yang bermutu tinggi, seperti Bradford, Volvo, Mercedes, dan sebagainya. Jadi, Anda tak perlulah susah payah mau pergi cari spring di mana-mana. Mau tanjung ah, mau tanjung ah. Có tạp phóc em một cái nè. Bapak Lui, saya punya kawan mau tunggu samnya kamu. Parang masih dianggap satu alat yang penting kepada penduduk di Sarawak, karena budaya bergotong royong masih diamalkan sehingga ke hari ini. Dan ia boleh dikatakan setiap individu memiliki parangnya sendiri. Proses grinding parang ini perlu dilakukan dengan berhati-hati.
Ketebalan mata sesebuah parang itu bergantung juga jenis dan penggunaannya. Seterusnya proses terakhir ini adalah menyepuh parang. Terlebih dahulu besi perlu dipanaskan sehingga 7 hingga 800 derajat Celcius. Ia perlu digerak-gerakkan supaya panasnya stabil. Apabila suhu mencapai 7 hingga 800 derajat Celcius, ia perlu dicelup ke dalam air agar besi lebih kuat dan lebih tajam. Ia dicelup sedikit demi sedikit, bertujuan untuk mengesan suhu parang menurun ke 400 derajat Celcius. Apabila suhu sudah menurun ke 400 derajat Celcius, parang itu akan diuji di atas besi biasa. Kemudian akan diketok-ketok sekali lagi untuk memeriksa di bahagian mana yang sudah bengkok. Setelah itu, ia akan diuji sekali lagi di atas air agar suhunya menurun sehingga 200 derajat Celcius. Dan ia akan dibiarkan sejuk sendiri di satu tempat yang selamat. Bahagian yang sudah disepuh tadi jelas menunjukkan warna besi itu sudah menjadi lebih putih dari biasa. Proses menyepuh parang ini sangatlah penting untuk menentukan ketajaman dan ketahanan sesebuah parang. Oke lah kawan, udah tengok ini parang. Parang ini sudah siap di tempat dari kedai ya, di bengkel. Parang ini baru siap dari bengkel. Nah, harganya cuma Rp30. Biasa kalau kita tempah sebuah parang dari harga 30 hingga 50 bergantung kepada size ya. Nah, yang ini cuma Rp30. Nampak cuma macam besi yang tak bernilai lah kan. Nah, selepas itu kita boleh lah buat dia punya gagang yang kita suka sesuai dengan tangan kita. Nah, kalau kita sudah pasang, kalau sudah dipasang di gam, dia jadi macam ni. Jadi inilah mengeluarkan belanja sedikit tetapi dapat parang yang bagus. Apabila kalau kita sudah buat dengan sarung macam ni, ini yang sudah siap dengan sarung sekali, harga dia mencecah ratusan, antara 150 ke atas. Kalau bergantung kepada kayu. Kalau kayu yang lebih mahal, harga ini boleh mencecah sampai 300. Ini condong. Jadi beginilah caranya ya, kita mengeluarkan kos yang sedikit tetapi dapat parang yang bermutu. Nah, yang lain ini pula kawan, ini dipanggil nyabo. Biasa parang macam ni kebanyakan untuk perhiasan lah. Ukiran-ukiran yang kita tengok ini saya sendiri yang ukir. Jadi kalau mau kemas dia tak berapa juga, tapi sekurang-kurang kita puas hati dengan hasil kerja kita sendiri. Yang ini disengaja dibuat dengan rotan supaya nampak lebih klasik ya. Dan juga ukiran-ukiran di ulu parang dia semua ukir sendiri. Halo kawan, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kalau sesiapa yang minat memiliki sebuah parang yang bermutu tinggi, bolehlah tiru cara omennya. Selamat berjumpa lagi, bye bye.